Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa yang Allah muliakan, saya ingin sampaikan pertanyaan. Saya ingin berbagi menge-share pertanyaan yang sering muncul setiap hari raya Idul Adha. Berkenaan dengan panitia kurban, boleh nggak sih panitia kurban itu memasak daging kurban? Kan selalu terulang nih pertanyaan ini dari setiap tahun. Pokoknya setiap Idul Adha banyak WA yang masuk ke saya itu, Japri, Pak Ustadz, boleh nggak panitia kurban memasak daging kurban dan mereka makan bersama? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama yang ingin saya sampaikan adalah panitia kurban bukan amil zakat. Ingat, panitia kurban bukan amil zakat. Kalau amil zakat, dia dapat upah maksimal 12,5% kalau amil zakat. Ya, tapi panitia kurban bukan amil zakat. Jadi jangan coba-coba minta upah. Jangan coba makan daging kurban. Karena daging kurban itu semuanya milik pekurban, bukan milik panitia kurban. Lalu bagaimana, Ustadz? Apakah boleh panitia kurban memasak daging kurban? Jawabannya boleh, asal judulnya sebagai masyarakat juga. Panitia kurban judulnya bukan upah, jamaah, bukan upah, tapi sebagai masyarakat yang memang berhak mencicipi memakan daging kurban. Karena daging kurban itu memang berhak dirasakan oleh siapa saja. Daging kurban itu berhak dicicipi oleh siapa saja, dimakan oleh siapa saja. Oleh non-muslim boleh. Jadi kita berbagi kepada non-muslim daging kurban boleh. Kepada orang kaya boleh. Orang miskin apalagi. Jadi daging kurban ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Non-muslim yang kaya, yang miskin, orang muslim yang kaya, yang miskin, semua dapat merasakan dan memakan daging kurban. Termasuk panitia kurban, karena panitia kurban bagian dari masyarakat, asal judulnya bukan upah, ya, bukan upah. Sekarang pertanyaannya, apa Ustadz indikatornya kalau itu bukan upah? Yang pertama nih indikatornya, panitia kurban makan atau masak sebagian daging kurban, dimakan sendiri. Sedangkan yang nggak bekerja nggak boleh makan, yang bukan panitia nggak boleh makan. Itu kategori upah berarti. Tapi kalau misalkan panitia kurban masak daging kurban, makan daging kurban, lalu ada orang yang bukan panitia ikut makan, dipersilakan, ayo bareng makan, boleh. Itu bukan upah. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Harus clear dulu nih, jelas, ya. Jangan, kan ada tuh yang bukan panitia nggak boleh mencicipi. Ini upah jelas. Tapi kalau panitia boleh makan, yang bukan panitia boleh makan, boleh. Karena itu bukan upah. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, yang bekerja, yang panitia boleh makan, yang nggak bekerja boleh makan. Nah, yang kedua nih, yang panitia boleh makan, yang tidak bekerja boleh makan, tapi ada tapinya. Panitia dapat 5-10 kantong daging. Nah, ini upah, nggak boleh. Ya, dengan syarat ya, panitia makan. Kemudian yang nggak panitia juga makan. Panitia minta lebih. 5-10 kantong, nggak boleh ini. Ini namanya upah. Tapi kalau nggak begitu, nggak ada minta lebih gitu, itu bukan upah. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi judulnya adalah panitia kurban bagian dari masyarakat yang memang juga berhak mencicipi atau makan daging kurban. Nah, oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang Allah muliakan, sekarang bolehkah panitia kurban diupah? Jawabannya jamaah yang dirahmati Allah, boleh, pakai banget. Tapi upahnya dari pekurban.
upahnya dari kantong-kantong pekurban. Kalau panitia kurban gak diupah, kasihan, nggak manusiawi. Nanti kalau misalkan panitia kurban gak diupah, dia diam-diam nyolong, diam-diam mencuri daging kambing atau apapun, dia curi itu karena nggak dapat upah. Maka kasihanilah panitia kurban, beri dia upah dari kantong-kantong pekurban, ya. Jadi bagus kalau ada panitia kurban yang diberi upah. Kasihan, pasti capek panitia kurban, lelah, ya, kasihan. Jadi boleh memberi upah kepada panitia kurban asal dari kantong-kantong pekurban. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Biar jadi nggak ada tak umpet gitu sama panitia kurban, nggak ngumpet-ngumpet panitia kurban ngambil sampai 20 kantong buat diri pribadinya. Wal iyadzubillahi min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.